proyek pembangunan parapet. Tren sepatu roda di kalangan masyarakat. Kuliner Bandung menjadi incaran wong Solo. Kreasi unik hasil daur ulang sampah. Despicable Me 3 akan rilis 30 Juni mendatang. Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi bersama kami di Daily News bersama saya Andini dan rekan saya Nafi Putri. Nah pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Harus sehat selalu, harus jaga kesehatan selalu. Apalagi ini lagi musimnya juga tidak mendukung ya, dan tidak pasti juga. Jadi kita harus pandai-pandai dalam menjaga kesehatan pastinya. Ya, ngomongin kesehatan juga, aku habis flu nih Nov kemarin. Kok bisa? Kenapa? Ya itu gara-gara kurang menjaga kesehatan. Nah biasa musim hujan juga dan banjir. Nah ngomong soal banjir, aku juga punya informasi. Banjir tahun ini selalu melanda daerah Pucang Sawit RT 1 RW 6 Jebres Surakarta, merugikan warga sekitar baik dari materi maupun kesehatan. Pemerintah pusat pun melaksanakan proyek pembangunan parapet atau pembuatan tanggul. Berikut liputannya. Proyek kerjasama dengan CV, Wika, dan Apta KSO didanai oleh pemerintah pusat menggunakan dana APBN. Proyek yang dimulai sejak tahun 2016 ini diperkirakan akan selesai tahun 2018. Proyek ini tengah melaksanakan paket kedua yang sebelumnya telah dilaksanakan proyek pertama di Kali PP. Bangun apa, Mas? Ini mau dibikin parapet. Parapet itu apa? Parapet itu semacam kayak tanggul. Kira-kira dana yang digelontorin berapa, Mas? Kalau yang di sini sekitar kurang tahu nominalnya, tapi yang jelas T. Proyek penanggulangan banjir ini pun tidak luput dari pro kontra dari warga sekitar. Banjir barangan sangat menanggulangi, mengurangi melimpahnya air sungai. Dalam hal ini, pemerintah merencanakan untuk menambah 7 pintu air, dan selain sebagai tanggul, proyek tersebut diwacanakan sebagai lokasi wisata air. Tim Liputan melaporkan untuk Daily News. Wow, ternyata upaya pemerintah untuk masyarakat juga sangat baik ya, apalagi untuk menanggulangi banjir ini sendiri ya, Din ya. Sangat baik juga. Warga juga untuk dipindahkan dahulu ya, karena ini juga untuk kenyamanan dan kenyamanan juga dari masyarakat sendiri ya, Din ya. Ya. Terus buat menjaga kesehatan. Ada dong pastinya, aku ada solusi nih, kita mungkin bermain sepatu roda kali ya. Oh, sepatu roda? Iya, bener banget nih. Nah, jadi kan salah satu olahraga yang juga sangat menarik juga, tapi juga banyak atraksi-atraksi juga. Jadi menyehatkan juga ya, pastinya. Jadi pemirsa, komunitas sepatu roda kini menjadi sorotan di semua kalangan masyarakat. Jangan heran jika masyarakat sekarang banyak yang tertarik dengan sepatu roda. Nah, berikut liputannya. Car Free Day atau CFD yang diadakan setiap minggu pagi di sepanjang Jalan Slamet Riyadi Solo tak pernah luput dari atensi warga. Mulai dari pejalan kaki, shelter, hingga komunitas-komunitas unik seringkali mengisi kemeriahan CFD Solo. Salah satu komunitas tersebut adalah komunitas sepatu roda. Ya, halo selamat pagi pemirsa. Nah, saat ini saya sudah berada di tengah-tengah para pemain sepatu roda nih. Nah, kita mau coba-coba nih apakah mudah bermain sepatu roda atau tidak. Yuk kita simak aja dan ikuti saya. Yuk. Ya, komunitas yang bernama Roglis atau yang sering disebut Roda Gliding Speed Surakarta ini telah berdiri sejak tahun 2010. Komunitas cabang olahraga yang diminati 2 tahun terakhir ini telah memiliki anggota sebanyak 150 peserta anak didik, mulai orang dewasa hingga anak-anak. Sepatu roda itu kan sudah kejuaraan, ada PON, bahkan ada SEA Games. Dan kita
Kota Solo kan harus ada sepatu roda. Nah itu kita mengangkat olahraga sepatu roda untuk ke tingkat ASEAN, bahkan nanti ke internasional. Selain mengisi kemeriahan di dalam CFD, pemain sepatu roda ini juga berlatih di Velodrome Manahan, yaitu setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi, jangan heran jika di sekitar Anda banyak yang mahir bermain sepatu roda. Udah berapa lama main sepatu roda? 3 tahun. Terus biar bisa jadi atlet, kamu ngapain aja nih? Latihan fisik sendiri di rumah setiap hari. Contohnya? Sit up, back up, push up, sama pump. Semangat orang tua kayak gimana sih buat kamu? Latihan terus biar bisa jadi juara. Ya, ternyata ini juga sangat menyehatkan ya pemirsa, tapi juga membutuhkan suatu kelincahan dan juga keseimbangan untuk bermain sepatu roda. Dan saya akan mencoba untuk belajar lagi nih pemirsa ya. Jadi saya Novi Putri dan juru kamera Guntur dan kru yang bertugas pamit undur diri dan selamat melanjutkan akhir pekan Anda. Bagaimana nih pemirsa? Apakah Anda tertarik? Wow, tertarik nggak Din buat ikut sepatu roda? Tertarik sih, tapi aku nggak yakin bakalan bisa keren itu. Karena mereka yang dari anak kecil, mereka padahal nggak perlu didampingi, tapi mereka udah lincah banget ya bermainnya ya. Tapi ngomongin tentang olahraga ini, pasti kan juga mengeluarkan banyak keringat, mengeluarkan banyak energi. Aku punya referensi buat kalian mengembalikan energi tersebut. Pasti makan. Iya dong. Wow. Bagi Anda pecinta kuliner, pasti mengenal makanan khas Jawa Barat yang satu ini. Seblak dengan cita rasa yang pedas, kuliner ini cukup digemari masyarakat, salah satunya di Kota Solo. Berikut liputannya. Solo, kota kelahiran Presiden RI ke-7 ini, selain menjadi kota budaya, Solo juga menjadi salah satu kota tujuan wisata kuliner di Indonesia. Hai pemirsa, selamat pagi. Nah, sekarang saya sedang berada di Manahan, Solo. Nah, kali ini kita akan meliput tentang seblak. Udah tahu apa itu seblak? Kalau belum, yuk ikut saya. Anda akan menemui jenis kuliner dari berbagai daerah di Indonesia, salah satu di antaranya adalah seblak. Kuliner yang satu ini merupakan kuliner khas Bandung, Jawa Barat, yang bercita rasa gurih dan pedas. Seblak tidak hanya dapat Anda jumpai di rumah makan, namun juga pedagang keliling seperti di daerah Manahan, Solo. Nah pemirsa, sekarang di samping saya sudah ada Mas Andri, yaitu pemilik dari Mominima. Oke, Mas, seblak itu terdiri dari berapa jenis sebenarnya? Seblak ada 2, seblak kering sama seblak basah. Seblak itu kalau orang Bandung bilang kerupuk yang kuning, itu orang Bandung bilang seblak. Jadi seblak itu nanti dimasak pakai bumbu, terus nanti dikasih telur campur makaroni. Sekarang di hadapan saya sudah tersajikan seblak dan yang saya pilih yaitu seblak cumi-cumi. Nah, di dalam seblak cumi-cumi itu sendiri ada seblaknya, yang pasti ada seblaknya. Seblak itu ini kerupuknya, terus ada juga bakso cumi-cumi, ada telur, juga ada makaroninya. Dan rasanya sendiri rasanya itu pedas, terus gurih, juga seperti ada bumbu-bumbu tersendirinya gitu ya. Cuman aku nggak tahu tuh bumbu apa. Yang jelas pas banget di lidah. Buat pecinta kuliner, cobain. Jangan khawatir, harganya pun cukup ramah di kantong. Anda akan menemui dengan kisaran Rp7.000 hingga Rp11.000. Nah pemirsa, itulah sekilas mengenai seblak yang dapat kami sampaikan. Saya Sri Handini beserta juru kamera Wisnu dan kru yang bertugas melaporkan untuk Daily News. Oh wow,
Wow, ternyata cukup menarik juga dan sepertinya lezat juga nih Din. Pastinya dong. Aduh, jadi dan lapar juga nih. murah loh. Iya bener banget. Kayaknya juga pas juga ya di perut ya, enak banget. Tapi nih Din, kalau kamu udah makan ya, tapi jangan lupa juga ya untuk membuang sampah pada tempatnya. Pasti. Ya nih, aku punya referensi baru nih buat kamu ya. Tips menjaga kebersihan dengan cara mendaur ulang sampah. Wow. Jadi ya pemirsa, bagi Anda pecinta hiasan unik, kami telah menyediakan referensi yang ada berupa hiasan yang berasal dari daur ulang sampah dan Cantik ya pemirsa? Siapa sangka kalau ini merupakan hasil daur ulang dari barang yang sebagian masyarakat pikir tidak berguna. Sampah. Ya, itu adalah barang yang sering diremehkan masyarakat. Namun tidak di tangan Mbak Deno Marti Astuti, limbah yang tak berguna disulap menjadi barang yang bernilai ekonomis. Hal ini dilakukan ketika ia mulai merasakan keprihatinan terhadap Indonesia darurat sampah. Mbak Deno melakukan gerakan mengelola sampah dari satu kelurahan ke kelurahan yang lain. Tak luput juga dengan komunitas remaja yang bernama Gropes. Selain tas yang diproduksinya, jenis sampah yang lain dapat dijadikan sebagai pajangan rumah, bunga, dan wadah serbaguna. Untuk sampah organik, Mbak Deno mengolahnya menjadi pupuk kompos. Dengan menggunakan wadah yang sederhana, Mbak Deno juga memanfaatkan lahan yang kecil dengan membuat sebuah kebun dengan menggunakan sebuah pipa peralon. Ya, Gropes adalah gerakan orang muda peduli sampah dan lingkungan hidup. Solo Raya, jadi kami tidak hanya di kota Solo, tapi juga ada di beberapa kabupaten yang mengelilingi kota Solo. Jadi Gropes selain melakukan edukasi, sosialisasi, dan pendampingan di masyarakat, kami juga mulai masuk ke sekolah-sekolah. Kami sudah mulai melakukan sosialisasi dan pendampingan di beberapa sekolah. Dengan apa yang dilakukan Mbak Deno, harapannya semoga masyarakat lebih sadar akan lingkungan tanpa lebih merusaknya. Tim Liputan melaporkan untuk Daily News. Gimana Din? Keren banget. Kreatif banget itu, bisa jadi tas, bisa jadi Barbie gitu. Ya, benar banget. Itu juga mesti deh jualnya juga cukup mahal loh, itu mesti ya. Ya, pastinya. Dan aku rasa ini bakalan jadi trending nih. Pasti dong. Ya. Dan ngomongin tentang trending ini, aku juga punya film yang bakalan jadi trending dan juga hot buat 2017 ini. Wow, apa Din? Film Despicable Me 3 bakalan rilis pada 30 Juni mendatang. Wow, keren banget. Dan film ini juga bakalan disutradarai oleh Pierre Coffin dan Kelly Balda, dan juga akan mengganti Steve Carell, Kristen Wiig, dan juga Trey Parker sebagai Dubber. Wow, dan dalam film Despicable Me 3 ini akan ditulis oleh Ken Kopal dan Ken Daurio. Berikut liputannya. Down, turn around, show me what you got. You a pow pow juggernaut, take it up a notch. Oh my God, wow, take 'em out. Let me take a shot. I'ma sit down, get a drink, let you work it out. Step back. Wow, illumination! Heist music. Film animasi produksi Illumination Entertainment dan Universal Pictures akan segera meramaikan industri perfilman dunia dengan merilis Despicable Me 3 sebagai lanjutan sequel sebelumnya, yaitu Despicable Me 2 pada 2013 lalu, yang berhasil meraup pendapatan sekitar 340 miliar rupiah. Film Despicable Me 3 ini akan menceritakan tentang Gru dan juga keluarganya. Kali ini, Gru sudah membiarkan ketiga anaknya yang sudah diadopsi untuk mengikuti agen rahasia tempatnya dan Lucy bekerja. Selain itu, suatu kekuatan jahat datang untuk mengganggu dan hanya Gru seorang yang bisa menyelamatkan orang-orang yang ada di kota. Selain itu, Gru sendiri juga menjumpai sebuah kenyataan yang mengejutkan bahwa sebenarnya Lucy memiliki dua anak dari pernikahan sebelumnya, yaitu Corey dan Mario. Nah, bagaimana pemirsa? Tertarikkah Anda menyaksikan Despicable Me 3 pada 30 Juni mendatang? Wih, keren banget ya. Tapi sayangnya kita harus nunggu nih 4 bulan.
Tapi juga kerasa juga sih kayaknya. Tapi nggak apa-apa sih. Buat film sebagus ini nunggu 4 bulan tuh kayak nunggu 4 detik lah. Dijabanin ya Pak. Iya. Tapi ngomongin durasi nih kita udah bersama pemirsa selama 30 menit. Iya benar banget nih. Dan buat pemirsa jangan sedih nih karena kita masih punya referensi-referensi dan informasi yang lebih menarik dan pastinya lebih wow ya Din ya. Jadi tetap di Daily News setiap 9 hingga 9.30 pagi. Bersama saya, Andini dan rekan saya, Novi Putri, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye-bye.